Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh soleh dan soleha. Berjumpa lagi dengan Umi Mida. Umi akan mengajarkan pelajaran hari ini, yaitu pelajaran IPA. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, seperti sebelumnya Umi katakan, di dalam tematik itu ada pelajaran apa aja? Ada PKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SPDP. Jadi sekarang apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah IPA. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Seperti biasanya, masih ingat dengan doanya? Oke, Umi bantu hari ini ya. Dan doa itu harus sudah terbiasa dan dihafal. Oke, mari berdoa. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Aku ridho Allah itu Tuhanku, Islam itu agamaku, Muhammad itu Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, ingat ya, doanya harus dilaksanakan, dipraktikkan sebagaimana Umi juga membaca doanya ya. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Umi tanya dulu kabarnya. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Bagaimana jawabannya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Umi tanya lagi. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kalau Umi tanya lagi, kelas Ibnu Hisam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, masuk kita sekarang ke pembelajaran. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa apa? Jangan lupa murojaah. Ingat di LK-nya ada Umi kasih murojaah. Surah apa aja yang murojaah. Itu yang paling utama. Jangan lupa murojaah. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha. Anak Umi pasti heran kenapa Umi Mida membawa ini dan ini ya. Ada apa? Apa Umi Mida lupa meletakkannya? Bukan, Umi Mida sengaja membawa ini dalam pembelajaran kita hari ini. Ingat apa pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini adalah bunyi. Jadi gunanya ini Umi akan mengeluarkan bunyi. Umi ketok ini akan mendengarkan bunyi. Dengarkan ya. Terdengar bunyi? Iya. Umi berbicara juga menghasilkan bunyi. Apapun yang terjadi di dunia ini itu tidak akan hampa jika tanpa adanya bunyi. Umi ketok ini bunyi, tanpa pakai ini pun akan terdengar bunyi. Pakai tangan saja bunyi kan, walaupun berbeda bunyinya, lebih nyaring memang menggunakan sendok daripada tangan Umi. Ini kita tepuk menjadi sebuah gendang, akan menjadi terdengar bunyi. Ada memang lagi sebuah benda-benda yang lain yang memang belum ada Umi tunjukkan di sini. Ketika kita memetiknya akan terdengar bunyi. Seperti benda apa? Alat musik seperti gitar. Kami kasih contohnya kan seperti gitar, ketika dipetik dia akan terdengar bunyi. Ada juga kalau suling dan periuk, ketika kita hembus akan terdengar bunyi. Jadi banyak benda-benda itu ketika kita melakukan apapun akan terdengar bunyi. Jadi bunyi itu adalah akan terasa sangat indah ketika
ketika bunyi itu ada di mana-mana. Bukan berarti bising, tapi jangan berlebihan. Apapun yang kita lakukan jangan berlebihan. Tidak boleh, karena Allah itu tidak menyukai yang berlebihan. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan bunyi? Bunyi adalah gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Oke, masih ingat dengan panca indera? Apa panca indera? Apa itu panca indera? Yuk, siapa yang tahu apa panca indera? Pinter. Panca itu artinya 5. Indera itu adalah alat-alat perasa. Oke, coba apa aja alat indera? Oke, ingat-ingat apa aja alat indera? Apa aja alat indera? Sekarang kita membahas alat indera pendengaran dulu. Alat indera pendengaran yaitu telinga. Jadi banyak-banyak bersyukur, nak, Allah menciptakan 2 telinga kepada setiap manusia. Jadi harus banyak-banyak bersyukur, gunanya untuk mendengarkan yang baik. Allah menciptakan 2 telinga, 1 mulut. Berarti Allah lebih menciptakan lebih banyak mendengarkan daripada bercerita. Jadi jaga mulut, lebih banyak mendengarkan yang baik-baik daripada bercerita yang asal bunyi nanti tidak baik yang keluar. Ya, anak Umi yang soleh dan soleha, apapun tadi, tepuk tangan Umi pun bisa menghasilkan bunyi, ya kan? Tepuk tangan Umi pun bisa menghasilkan bunyi. Gesekan kaki kita pun bisa menghasilkan bunyi. Oke, apalagi suara kita pun bisa menghasilkan bunyi. Tapi hasilkanlah bunyi-bunyi yang baik dan bagus. Jangan hasilkan bunyi-bunyi yang kasar. Jangan hasilkan bunyi-bunyi yang tidak baik. Jangan hasilkan bunyi-bunyi yang asal bunyi yang tidak disukai oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, ada tadi benda-benda yang Umi katakan ketika dipukul dia akan terdengar bunyi, yaitu gendang. Tadi kayak Umi ini, ketika Umi pukul akan terdengar bunyi. Ini gendang contohnya. Ada lagi ketika Umi tiup akan menghasilkan bunyi seperti suling dan piut. Ada lagi ketika Umi petik akan menghasilkan bunyi, yaitu gitar. Oke, banyak lagi yang bisa menghasilkan bunyi. Oke, anak Umi yang soleh dan soleha, sampai di sini pembahasan materi kita hari ini. Oke. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah ada di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang artinya adalah pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban. Apa maksudnya, anak Umi yang soleh dan soleha? Maksudnya adalah jangan pernah memanfaatkan apa yang telah diberikan Allah itu ke arah yang salah, tapi manfaatkanlah ke arah yang baik. Manfaatkan pendengaran kita mendengarkan yang baik-baik, hati kita hati-hati yang baik-baik, dan mata kita melihat yang baik-baik. Di bunyi ini, pelajaran ini kita membahas tentang bunyi, yang mana itu adalah berkaitan dengan pendengaran, semuanya adalah pendengaran. Jadi harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas pemberian Allah, yaitu pendengaran. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 36, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jadi di situ akan dimintai pertanggungjawaban dengan cara bersyukur kita. Bersyukur bukan hanya mengucapkan hamdalah saja. Setelah kita mengucapkan hamdalah akan apa yang diberikan Allah, kita akan menjaganya dan mempergunakannya sebaik-baik mungkin. Dengarkan kata-kata yang baik, bukan mendengarkan kata-kata yang buruk. Gunakan pendengaran itu mendengarkan bunyi-bunyi yang baik. Bunyi-bunyi yang baik itu apa aja? Bunyi-bunyi yang paling baik adalah bunyi Al-Quran dan artinya. Bunyi-bunyi Allah, bunyi-bunyi kalimat-kalimat Allah, itulah yang paling baiknya. Oke. Nah, Umi yang soleh dan soleha, mungkin pelajaran kita hari ini sampai di sini aja. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan baca doa kafaratul majelis. Jangan lupa juga doa kafaratul majelis harus sudah hafal. Oke, dalam masa pembelajaran sekarang ini Umi akan bantu, tetapi ketika tatap muka Umi nggak akan bantu lagi. Oke, anak Umi, mari kita membaca doanya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum anak Umi yang soleh dan soleha. Selamat belajar.